Halo semuanya, perkenalkan nama saya Demetrius Ronalahindo dari S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Saya adalah salah satu peserta KKN Undip Tim 2 tahun 2020. Sudah terlintas di benak saya bagaimana nanti KKN yang akan dilaksanakan bersama teman-teman mahasiswa dalam bentuk pengabdian masyarakat. Namun, dalam sekejap semuanya berubah. Tadi malam sekitar pukul 02 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Hadirnya pandemi COVID-19 di Indonesia mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Undi pun membuat inovasi baru terhadap pelaksanaan KKN Tim 2 tahun 2020. KKN dilaksanakan di domisili dari setiap mahasiswa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. KKN dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dengan sebutan KKN Pulang Kampung. Dan inilah cerita KKN saya di desa lainnya. Desa lainnya terletak di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dari pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju ke desa lainnya ditempuh dalam waktu 1-2 jam menggunakan mobil. Pada tahun 2020, jumlah penduduk lainnya mencapai angka 1.432 jiwa, terdiri dari 745 penduduk laki-laki dan 687 penduduk perempuan. Sebagian besar mata pencarian dari penduduk di desa lainnya adalah sebagai petani. Sektor pertanian di desa lainnya terdiri dari pertanian padi sawah dan pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura ini terdiri dari tanaman sayuran seperti kacang panjang, kangkung, buncis, dan masih banyak lagi. Selain sektor pertanian, di desa lainnya juga terdapat objek wisata, yaitu air terjun Kadadima. Untuk menuju air terjun Kadadima, ditempuh waktu kurang lebih 10-15 menit dengan jarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga. Untuk fasilitas pendidikan di desa lainnya tergolong lengkap, walaupun di desa lainnya masih belum ada sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Namun dimulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama ada di desa lainnya.
Dan untuk ibadah, di desa lainnya memiliki beberapa gereja, yaitu Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut, Gereja Katolik Santo Paulus, dan GPDI. Dan untuk pusat pemerintahan terletak di Jalan Karadima, Desa Lainnya, Kecamatan Manganitu Selatan. Setelah kebijakan PSBB diterapkan oleh pemerintah daerah, tempat wisata di Desa Lainnya pun ditutup untuk sementara waktu. Kegiatan atau aktivitas dari masyarakat di tempat umum mulai dikurangi. Namun dalam situasi sekarang, masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat berada di tempat umum, seperti menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Hal ini terjadi karena pada awal penyebaran COVID-19 hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Namun sekarang, menurut data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe, kasus positif di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terkonfirmasi ada 16 orang. Pelaksanaan program dimulai dengan penyusunan rencana program, dengan berdiskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa mengenai masalah yang sedang terjadi di desa lainnya. Setelah penyusunan rencana program selesai dilakukan, kemudian dilakukan pengesahan dan perizinan kepada kepala desa lainnya untuk menjalankan program tersebut. Kegiatan ke-1 dari program yang pertama dalam memasang baliho 5 langkah cuci tangan dan protokol kesehatan saat berada di gedung ibadah. Program yang kedua adalah membagikan hand sanitizer dan menempelkan poster di warung dan tempat-tempat umum seperti pasar, pinggir jalan raya, WC umum, dan tempat-tempat yang kemungkinan banyak orang datang untuk mengunjunginya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat alat hand sanitizer dengan sistem injak. Pembuatan alat ini membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih 2-3 hari. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan. Karena bahan utama dari alat ini adalah pipa air. Program yang kedua adalah membuat piramida penduduk desa lainnya, sekaligus mengajarkan perangkat-perangkat desa bagaimana cara membuat piramida penduduk sendiri. Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam menentukan kebijakan dengan melihat keadaan piramida penduduk di desa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya hadir saudara Demetrius Lahindo, mahasiswa Universitas Diponegoro, sangat membantu kami dalam penanganan virus COVID-19 ini dengan adanya poster ataupun baliho yang dipasang sehingga lebih membantu masyarakat lebih mengerti dan mengenal cara pencegahan virus corona. Ketika poster ditempel, masyarakat yang datang berbelanja melihat dan mereka ingin tahu dan mulai mengikuti himbauan untuk melaksanakan
melaksanakan protokol kesehatan saat berada di tempat umum. Yang dulunya saat berbelanja tidak menggunakan masker, sekarang sudah menggunakan masker. Alat yang ada dalam inovasi baru itu sangat baik dan juga itu merupakan contoh bagi masyarakat, dan yang ingin menggunakannya hanya bisa mengikuti karena sudah ada yang sudah dibuat, sehingga alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pun gampang untuk dicari. Dengan hadirnya piramida yang sudah dibuat, sehingga lebih jelas kami pemerintah kampung lainnya bisa melihat di situ sudah tercantum jelas usia anak-anak, usia produktif sampai dengan lansia, sehingga dalam menentukan kebijakan sudah jelas bisa membantu kami. Terima kasih. KKN Indip Tim 2 tahun 2020, Desa Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pamit undur diri.